Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman yang tidak tergoyahkan. Amin. Ya, kejadian ini atau peristiwa ini terjadi di Babel, di mana Allah membuang umatnya, bangsa Israel ke Babel. Ya, dan di situ ya Tuhan sendiri yang menyerahkan raja Yehuda itu Yoyakim. Ya, termasuk juga perkakas bait Allah diserahkan kepada Raja Babel atau Nebukadnezar, dibawa ke Babel menjadi tawanan. Ya, namun demikian kita lihat di sini Tuhan bukan berarti tidak peduli lagi dengan umatnya. Ya, tapi yang sudah kita baca tadi, Tuhan membuat sesuatu yang jarang terjadi. Ya, bagi tawanan. Tadi katakan atas perintah Raja Nebukadnezar, ya, untuk membawa beberapa orang tawanan Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, ya, yakni dikatakan tadi orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, kemudian yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, punya pengetahuan yang banyak, ya, punya pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana. Ya. Dan pada dasarnya ini adalah kasih karunia Tuhan. Karena biasanya kalau tawanan itu, ya, tawanan itu paling dibuat jadi budak, ya, atau pembantu rumah tangga. Itu kalau budak. Tapi mereka ini diberi kesempatan untuk masuk istana raja, ya, berkarir sebagai pejabat tinggi di Babel, istana raja, ya, menduduki posisi yang terhormat. Kalau bukan karya Tuhan itu tidak akan bisa terjadi. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa yang masuk istana itu tidak semua. Ya, tadi ada kategorinya. Ya. Hanya orang-orang yang tidak bercela. Amin. Ya. Kalau dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya. Hanya orang-orang yang tidak bercela. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Penuh hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau orang-orang bodoh tidak akan bisa masuk istana, apalagi masuk surga. Matius 25 juga jelas mengatakan garis-garis yang bodoh itu tertinggal. Jadi umat Tuhan yang bodoh jangan berharap bisa masuk istana, apalagi masuk surga. Tapi apakah tidak ada jalan keluar? Ada jalan keluar. Maka supaya tidak bodoh bagaimana? Belajar. Masalahnya sekarang sudah banyak orang yang malas belajar. Maunya bebas tugas, atau istilah freeman, atau freeman, pareman kalau orang Batak, ya. Tidak mau diatur, ya, tidak bisa dikontrol, freeman, ya kan kalau bahasa Inggris, bahasa Batak, pareman tuh. Pareman piani. Jangan berharap masuk istana. Harus punya pengertian. Kalau polos-polos, ya jangan harap. Punya pengertian. Cakap bekerja. Kalau nggak tahu kerja, juga nggak bisa, nggak terpakai. Tapi cakap profesional, ya, ahli. Kalau dalam Amsal pasal 30 ayat 28, cicak, ya, tahu cicak? Kenal cicak kan? Cicak aja bisa masuk istana. Kenapa? Karena dia ahli. Ahlinya apa? Menangkap nyamuk. Jadi orang istana tidak akan bunuh cicak karena dianggap berguna, dia ahli. Amin. Tapi kalau nggak ahli, ya jangan harap. Nah, jadi selanjutnya di situ orang-orang yang bisa masuk istana adalah orang-orang yang mau belajar. Kenapa? Karena tadi mereka
mereka harus diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim, orang Babel. Mereka harus diajar tentang hukum, tentang politik, tentang budaya, semua yang menyangkut dengan Babel. Mereka harus tahu. Tata negara Babel, kerajaan Babel harus tahu. Mereka harus dididik 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Sebenarnya saya pelajari ayat ini dan saya tertarik dengan apa yang Pak Longgar katakan minggu lalu, ya, Daniel, ya, yang ini kan dicuci otaknya 3 tahun belajar menjadi, tapi mereka tidak tergoyahkan. Maka saya ketika Pak Gembala Yayasannya melayani beda raya ini, saya langsung pelajari ini, ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan, sekalipun dicuci otaknya, tidak tergoyahkan. Amin. Mereka 3 tahun kuliah, ya, kuliah 3 tahun, sarjana Babel. Kan kuliahnya di Babel. Makanya sarjana Babel. Jadi orang-orang yang malas belajar tidak masuk itu kan. Orang yang malas, orang yang lambat, orang bodoh, jangan berharap masuk surga. Karena masuk di istana Babel pun tidak bisa. Yang kedua yang tidak ada kesempatan untuk masuk di dalam tadi adalah orang tua. Karena tadi yang dikatakan adalah orang-orang muda. Di mana itu? Tua berjiwa muda. Oh iya, mana? Ya, pokoknya yang merasa sudah tua, yang merasa ya. Kalau kita tua, tapi kalau merasa muda, berjiwa muda tadi Ibu Halal katakan, pasti bisa masuk. Amin. Karena saya lihat orang-orang tua sekarang ya yang rajin belajar. Ya, karena di PT juga harus belajar, ya kan? Ada guru PT di sini, ya, Struktur Pak Kesia, dia guru di sini, yang melatih karyawan-karyawan yang baru masuk. Nah, jadi kalau nggak bisa belajar, ya tidak lolos. Nah, jadi Nebukadnezar memilih orang-orang muda karena dianggap bahwa orang-orang muda itu mudah dibentuk, ya, penurut, ya, bisa dicuci otaknya. Kata Pak Longgar bilang hari ini, bisa dicuci otaknya, ya, untuk melupakan latar belakang mereka, melatar belakang keyakinan mereka itu, ya, sebagai orang Israel atau umat Tuhan. Ya. Baru nanti setelah harapan mereka ya. Setelah dicuci otaknya, mereka menjadi menyatu dengan orang-orang Babel, orang Kasdim, menyembah dewa-dewa Babel. Ya, itulah rencana mereka. Nah, tapi ya di sini kita lihat nanti, ya, maka saya katakan tadi tidak iman yang tidak tergoyahkan, ya. Nah, jadi yang terutama bagi kita umat Tuhan, ya, kalaupun nanti dan yang sekarang ya, ada yang naik jabatan, ya, tadi kan mereka diangkat untuk naik jabatan, pejabat tinggi di Babel, amin. Ya, tapi ingat, itu adalah karunia Tuhan, ya, yang jabatannya ya, naik status dari apa, driver, apa itu tadi, foreman, leader, apa lagi, supervisor, ya, asisten manajer, bahkan mungkin ada yang nanti jadi direktur, ya, direktur utama. Amin. Ingat semuanya itu berkat Tuhan. Amin. Ya, pemberian Tuhan. Karena itu apapun profesi kita sekarang, hargailah itu. Ya, dan tetaplah sebagai umat Tuhan. Jangan berubah nanti setelah naik jabatan. Karena kita diuji juga dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan jabatan. Banyak umat Tuhan gagal ketika diberkati Tuhan. Ya, jadi apapun profesi kita hargai, tetaplah sebagai umat Tuhan. Amin. Jangan berubah menjadi sama dengan dunia, karena itulah tujuan dari Babel tadi, menjadi serupa dengan dunia. Itulah tujuan iblis. Ya, maka kita harus selalu waspada dengan jerat-jerat iblis itu. Ya, kalau dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-8, dibaca Pak. Lukas 16 yang ke-8 ayat 38. Lukas 16 ayat ke-8.
Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya. Kalau dikatakan anak-anak dunia dikatakan lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Tapi yang dimaksud sini cerdik dalam hal kejahatan. Karena ini berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Ya. Lebih tepatnya licik di sini ya. Kalau orang-orang dunia itu lebih licik. Ya. Kalau anak-anak Tuhan pastinya jujur. Amin. Amin. Iya. Jadi rencana orang Babel tadi, orang kasih itu tidak secara frontal ya untuk mengubah kepribadian anak-anak Tuhan itu, tapi mereka bertindak dengan licik. Nah, saya periksa dalam pasal 1 ini ada beberapa trik atau strategi orang Babel untuk mengubah kepribadian anak-anak Tuhan, ya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita bisa bertindak bijaksana walaupun menghadapi banyak tantangan, walaupun ditawarkan yang paling berharga bagi dunia. Apa yang berharga bagi dunia? Kehormatan, ya, ketenaran, kekayaan. Orang katakan hamoram, hagalbion, hasangaton. Nah, ini ditawarkan oleh Raja Babel bagi orang-orang Yahudi tadi, anak-anak Tuhan itu. Ya, itu yang disodorkan. Nah, kita lihat yang pertama dalam Daniel 1 tadi ayat yang kelima, apa yang ditawarkan? Ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Iya. Yang pertama, trik daripada Raja Babel ya adalah raja menetapkan berarti suatu ketetapan, suatu keputusan yang tidak bisa diubah. Amin. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan santapan mereka ini sama dengan santapan raja. Nah, kalau bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, ketetapan raja ini adalah suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Bisa makan sekelas makanan raja. Ini sesuatu yang menggiurkan. Minum anggur yang terbaik. Ya, anggur raja itu bukan anggur yang murahan. Pastinya anggur yang terbaik. Ya. Jadi dari tawanan masuk ke istana dan makan hidangan yang setara dengan hidangan raja, itu adalah suatu yang didambakan banyak orang. Dan ini bukan suatu janji, tapi tadi sudah ditetapkan. Amin. Menjadi suatu ketetapan. Bukan janji raja seperti yang sekarang kalau mau jadi caleg ada kampanye. Dan kalau saya menang ini. Nah, ini sudah ditetapkan. Makanan mereka sama dengan makanan raja. Tapi bagi Daniel, Hananya dan Misael dan Azaria tadi, ketetapan ini justru menjadi sebuah dilema. Mengapa? Karena bagi mereka mengikuti ketetapan raja itu berarti mereka sedang menajiskan diri. Makan santapan raja itu sama dengan menajiskan diri mereka. Ada penafsiran kita mengatakan santapan raja itu selalu dipersembahkan dulu kepada berhala, kepada dewa-dewa mereka. Ya, jangankan raja. Saya dulu sewaktu masih SMP, saya pernah berkunjung ke rumah keluarga di kampung itu. Ya, abang saya dari satu opuk lah katakan. Ya, saya sendiri waktu itu berkunjung. Mereka masak ayam kampung. Ya, lalu ketika sudah berkumpul mau makan, barulah nasinya sudah terhidang di situ. Baru mereka ambil dagingnya dari kamar, ya, dengan ambil di atas itu katanya, ya. Nah, baru sakit saya berpikir, oh ini ternyata orang-orang yang penyembah berhala. Kalau untuk saya sudah dipisahkan, karena mereka juga sudah tahu kami ini orang yang tidak makan darah, gitu ya. Mereka kan makan darah, jadi sudah waktu masih sudah dipisahkan. Ya, baru saya bilang, oh begini ternyata orang-orang si PDB gitu kan.
Kan jadi makanan mereka itu dagingnya itu dipersembahkan dulu kepada opungnya, kepada roh nenek moyang. Jadi ternyata itu yang membuat dilema bagi orang-orang Yahudi ini. Daniel anaknya itu makan raja itu makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya. Sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Salah satu syarat masuk Kristen, kalau itu menurut keputusan para rasul dalam Kisah Rasul pasal 15 kalau nggak salah, ya, itu salah satunya adalah jauhkan diri dari makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Coba dalam Kisah Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Iya. Ada 4 syarat di sini jadi syarat menjadi Kristen. Menurut keputusan sidang di Yerusalem. Dulu sudah saya pelajari, ada anak SMP yang mantan SMP Laksamana. Pelajaran dari sini, ya. Karena orang Yahudi pada waktu itu ada yang pro kontra masalah bagaimana syarat jadi Kristen. Ada yang memaksakan harus disunat dulu. Tapi hasil sidang itu 4 ini. Pertama, menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, dan ternyata masih banyak orang Batak yang seperti itu. Gak tahu sekarang ya, karena itu udah lama. Ya. Makanannya dipersembahkan dulu kepada opungnya. Kemudian apa? Dari darah, ya. Zaman di sini gak ada lagi yang makan darah, kan? Kemudian dari binatang yang mati dicekik, ya. Kenapa? Kalau dicekik pasti darahnya akan keluar, ya kan? Kemudian dari percabulan. Nah, ini yang dipegang oleh, karena ini sudah sejak dahulu. Jadi orang-orang Yahudi sudah terlatih dengan itu. Sudah menjauhkan diri dari makanan-makanan yang dipersembahkan oleh kepada berhala. Ya. Nah, jadi Daniel dan ketiga kawannya itu, ya, menghadapi dilema pada waktu itu. Itu ketetapan raja. Kalau melanggar berarti ada hukuman. Ya, tapi ketika Daniel dan kawan-kawannya takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan juga tidak tinggal diam. Amin. Kita lihat dari situ bahwa Tuhan memberikan kasih dan sayang kepada pemimpin istana itu atas Daniel. Ya, sehingga Daniel dan pegawai istana bisa kerjasama. Bahwa Daniel katakan supaya mereka tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja itu. Daniel hanya meminta apa? Makan sayur dan air, bukan anggur. Memang ya, termasuk pemimpin pegawai istana itu mereka takut melanggar ketetapan raja. Tapi Daniel katakan adalah percobaan 10 hari. Kita sudah tahu tadi hasilnya. Bahwa hasilnya Daniel itu dan kawan-kawannya lebih gemuk, lebih pintar, lebih cerdas 10 kali lipat dari orang-orang yang makan hidangan raja. Ya. Nah, itu trik pertama. Jadi melawan ketetapan raja, ya. Daniel dan kawan-kawan membuat ketetapan sendiri. Amin. Tidak menajiskan diri. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Ketika ada ketetapan dari pemimpin perusahaan kita di mana kita berada bekerja yang melanggar dengan imanmu, ikut apa tidak? Berani enggak bertindak? Berani enggak membela imanmu? Daniel dan kawan-kawan berani berhadapan dengan ketetapan raja dan membuat ketetapan sendiri. Imannya tidak tergoyahkan. Amin. Baik, itu trik pertama. Sekarang kita lihat trik kedua. Dikatakan tadi bahwa mereka itu
harus mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya. Sebagai orang muda yang takut akan Tuhan, walaupun dididik selama 3 tahun menjadi sarjana Universitas Babel, ya, bukan Putra Batam ya. Ya. Istilah kelompok teroris itu sering dicuci otaknya. Ya, ini ternyata tidak berpengaruh kepada mereka-mereka itu. Tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi orang yang takut akan Tuhan, ya, sekalipun ada istilah dicuci otak, ya, iman mereka itu sudah kuat. Ya, karena kita tahu sistem pendidikan orang Yahudi itu, mereka dalam Ulangan pasal 6 ya, ayat 4 dikatakan situ, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anaknya. Ketika kau duduk, ketika kau berdiri, ketika kau berbaring, ketika kau berjalan. Kalau seperti itu terus, sudah memang lengket di otaknya, amin? Dan tidak akan tergoyahkan. Walau dididik tadi jadi sarjana Babel, tidak lagi tergoyahkan. Ini pentingnya sekolah minggu itu, amin? Maka jangan anggap remeh dengan ibadah sekolah minggu. Jangan biarkan anakmu malas sekolah minggu. Ketika sekolah minggunya, ketika masih anak-anaknya, dia bisa kita atur. Ya. Jadi mari orang tua, ya, dengan segala hikmat, ya, bawa anakmu beribadah sekolah minggu. Amin. Bila perlu, paksa. Kalau nanti sudah SMP dia, ya nggak bisa lagi. Ada dulu di sekolah minggu kami di Pancol itu. Tadi dulu ya yang banyak antar jemput. Masih ada dulu mobil kita, mobil kodok ya. Sampai kelas 5 dia masih rajin. Tapi setelah kelas 5 SD, ya tidak pernah lagi sekolah minggu dan orang tuanya itu nggak peduli, ya. Dan sampai dia masuk SMP, ya dilaksanakan juga. Dia sampai kelas 9 sudah mau ujian itu di situ, udah nggak bisa lagi karena selama itu orang tuanya juga nggak bisa lagi mengatur dia. Kelas 9 dia sudah pacaran, akhirnya dipaksa pun sekolah nggak bisa lagi, bawa ke kampung. Itu kalau mereka nggak tuntas sekolah minggunya. Jadi selagi kecil ya, yang masih punya anak ya, nggak perlu selagi baby pun bawa aja. Ya walaupun dia belum tahu apa-apa ya, kan Tuhan perintahkan semuanya itu, amin. Ya, bawa paksa dengan segala hikmat, apakah mau dikasih hadiah dan lain sebagainya. Ya, pandai-pandai kita lah. Tadi katakan harus punya banyak pengertian, punya hikmat, amin. Untuk masuk Babel aja harus banyak ilmu, pengetahuan. Ya. Nah, jadi mari ya supaya ke depan ya anak-anak SMP sekarang kan udah susah dikontrol, betul? Ya, maka supaya bisa tetap dikontrol sampai SMA sampai kuliah, ya maka waktu kecilnya dia disuruh oleh firman Tuhan. Nah, jadi Daniel yang sudah terdidik sejak kecil, ya, walau mengikuti pendidikan 3 tahun di Babel, ibadahnya tidak berubah. Amin. Ya. Dikatakan pasal berapa itu? Pasal yang ke-6 ya. Tetap 3 kali sehari dia berlutut berdoa, dia memuji Tuhan. Pasal 6 ayat yang ke-10 atau ayat 11 itu ya. Daniel pasal yang ke-6. Ya, ayat yang 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Seperti yang biasa dilakukannya, artinya ini sudah mendarah daging, sudah menjadi gaya hidupnya. Amin. Jadi ini walaupun kalau di pasal 6 ini tentang apa ya? Gosima ya, kan? Gosima kan? Nah,
Itu mereka dijebak sebenarnya oleh pejabat-pejabat yang iri dengan Daniel. Ya, Daniel tidak bisa dipersalahkan dalam hal apapun, dalam hal pemerintahan, gak ada kesalahannya. Ya, jujur, setia dan sebagainya. Jadi mereka hanya mencari cara bagaimana menyingkirkan Daniel ini, hanya dalam hal ibadah. Karena apa? Karena mereka melihat Daniel itu setia beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Maka mereka merencanakan, nah, dengan sengaja jebakan. Dibuatlah ketetapan. Raja tidak mengerti jebakan mereka ini. Jadi raja hanya memberikan ketetapan di stempel yang tidak bisa diubah. Ditetapkanlah 30 hari, tidak bisa memohon berdoa kepada siapapun, terhadap dewa pun, kecuali kepada Raja Babel. Nah, ancamannya gua singa. Dan kita lihat Daniel yang tadi saya katakan sudah mendarah daging ibadahnya, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Apakah dia takut? Tidak takut. Menghadapi ancaman gua singa, Daniel juga tidak peduli. Tetap, bahkan dikatakan tadi ayat yang ke-10, ketika Daniel mendengar tentang surat perintah itu, surat ketetapan itu, tetap ia pergi berdoa, berlutut memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Imannya tidak tergoyahkan. Amin. Sampai ketika dipanggil pun, ya, tetap dia tidak berubah pikirannya. Termasuk juga Sadrak, Mesah dan Abednego. Ya, ancamannya apa? Sama juga, didirikan patung Nebukadnezar, dipaksa menyembah dewa-dewa mereka. Ya. Ketika terdengar bunyi musik, ya, semua orang-orang di Babel harus menyembah, berkiblat ke patungnya itu, baru sujud menyembah. Tapi ketiga orang ini sama aja dengan Daniel, ya, ancamannya di sini adalah dapur api. Ya. Hukumannya dimasukkan ke dapur api. Apakah ketiga orang ini takut? Tidak. Bagi orang yang takut akan Tuhan, ancaman sehebat apapun mereka tidak peduli. Mereka tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-14, ya, mereka bertiga dihadapkan kepada raja. Ayat yang ke-14 Daniel pasal 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Yang ke-14 ayat ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Iya, dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kata raja itu. Tapi apa jawaban mereka? Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Terus, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. terus 18. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, jawaban mereka sangat tegas, ya. Bahkan mereka katakan, sekalipun, ya, jika Allah yang kami puja, ya, tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku dan patung Tuanku itu, katanya. Dan itu membuat raja itu marah besar, dan akhirnya apinya itu dipanaskan 7 kali lipat. Mereka tidak takut, ya. Nah, bagi orang yang takut ancaman, ya, pasti memilih menyembah, ya. Nah, terutama sekarang, ya, bagi anak sekolah,
Dan banyak sekarang banyak kegiatan ya, sekolah-sekolah ada ekskul ya, ekskul apa namanya, pramuka, olahraga, les musik, les MTK ya, kerja kelompok, apa lagi. Itu seringkali berbenturan dengan jam ibadah. Nah sekarang bagaimana kamu bisa membuktikan imanmu kepada Tuhan? Nah disitulah ya nampak imanmu. Kalau kamu masih lebih mementingkan itu, nah berarti imanmu masih iman abal-abal. Bahkan ada orang sengaja apa namanya, nggak pun dipaksa ya memilih ke situ daripada ibadah. Nggak ada ancaman ibadah di 2 minggu yang lalu ya. Sekolah ada percusan namanya. Ya, tapi karena saya melayani 2 kali malam dan memberikan mereka firman Tuhan. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan ibadah, belajarlah memilih mana yang terbaik. Amin. Iya. Kalau soal kebutuhan, ya, Tuhan bukan. Kalau soal ilmu, ya, takut akan Tuhan itu perbulan pengetahuan. Ikutilah teladan Daniel, Sadrak. Ini trik yang ketiga, ya, yang terakhir. Nggak lama lagi. Trik yang ketiga dari orang Babel, bagaimana menggoyahkan iman daripada orang-orang Yahudi ini dengan mengganti nama. Amin. Sebagai orang Ibrani atau Yahudi, nama-nama mereka itu kan selalu dikaitkan dengan nama-nama Allah. Ya. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Mana Daniel? Tahu nggak arti namanya? Daniel adalah artinya Allah adalah hakimku. Yang ada nama-nama El itu namanya Allah, ya nama Allah. Ya. Daniel, ya, Misael, Hasael juga. Hasael artinya orang yang dilihat Allah. Kalau Misael, dia Allah yang perkasa. Tadi anaknya itu kasih karunia Tuhan. Azaria artinya Tuhan adalah pertolongan. Jadi nama-nama mereka selalu dikaitkan dengan nama Tuhan. Nah maka raja melalui pemimpin istana mengganti nama-nama mereka. Tujuannya supaya orang-orang muda itu melupakan Allah dengan menyembah mereka. Ingin menyatukan mereka jadi orang-orang Babel yang menyembah berhala. Jadi mereka diberikan nama-nama yang berbau menyembah berhala orang kafir. Dalam coba lihat ayat yang ke-7. Dari 1 ayat yang ke-7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, anaknya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Iya. Jadi mereka ini yang keempat ini diganti namanya. Daniel diberi nama Belshazzar, artinya harta Bel yang tersembunyi. Bel itu adalah dewa kepala, dewa matahari, ya, dewa bumi dan dewa api. Harta dewa yang tersembunyi. Nah sekarang zaman Tuhan, umat Tuhan, kamu mau dipakai sebagai harta dewa atau harta Tuhan? Harta Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan, kalau kamu menyucikan dirimu, kamu akan dipakai sebagai perabot yang mulia. Ayat 21, 2 Timotius 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah maksud yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Sekarang tentukan, kamu mau dipakai oleh dunia kah? Atau dipakai oleh Tuhan? Menjadi harta dunia kah? Atau menjadi hartanya Tuhan? Melayani dunia atau melayani Tuhan? Sementara apa yang kita miliki itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari dewa ya. Contohnya yang bermain musik tadi, ada rangkaian mereka itu dari dewa apa tadi? Dewa kepala, dewa matahari. Contohnya bermain gitar, keahliannya itu dari dewa matahari. Nggak ada itu. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan. Amin. Tuhan memberikan kita talenta apapun.
ya, atau yang tamborin tadi itu. Kalian mereka dari dewa bumi, tidak ada itu. Dari Tuhan. Maka kembalikan kepada Tuhan. Amin. Jadilah pelayan Tuhan. Ya. Tadi mereka dididik 3 tahun untuk bekerja kepada raja. Harus harus bekerja kepada raja di istana. Nah, jadi kalau jemaat sudah 3 tahun dididik, jadi pelayan siapa? Kata sudah 3 tahun yang lebih ya. Ada juga di kita izin itu 3 tahun pohon tidak berbuah ditebang. Kalau ada kemurahan dikasih 1 tahun lagi. Nah, jadi kalau kita sudah 3 tahun jadi jemaat tapi belum melayani Tuhan, ya, belum jadi pelayan Tuhan, belum jadi hartanya di rumah Tuhan, nah, Tuhanlah yang tahu. Yang tidak perlu disambung lagi. Tuhan yang tahu dan kamu sendiri yang tahu harta siapa di sini. Amin. Yang kedua, Hananya. Hananya dinamainya Sadrak, yang artinya ilham dari matahari, yang disembah oleh orang kafir. Ya, ilham dari matahari. Kira-kira apalah ilham dari matahari? Ada yang tahu apa ilham dari matahari? Bisa nggak matahari kasih ilham? Yang diberikan matahari kepada kita adalah panasnya, terangnya, apalagi powernya itu, ya, ibu-ibu bisa jemur kain, ya kan, jadi kering. Dengan teknologi sekarang, sinar matahari bisa diubah jadi listrik. Tapi kita bukan ilham. Kita bisa menggunakan sebagian dari ilmu yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, tapi itulah bodohnya manusia. Ya, mereka jadi menyembah matahari. Ya, sekarang pun ada orang Jepang itu kan mereka sekarang penyembah matahari. Orang Mesir pernah dihukum gelap gulita 3 hari itu bulan ke-9. Ya, itu apa? Allah ingin membuktikan bahwa dewa mereka itu menyembah dewa matahari. Menunjukkan bahwa dewa mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan membuat mereka gelap gulita sampai 3 hari. Akhirnya dikatakan di situ, saking gelapnya mereka tidak bisa bergerak dari tempatnya. Berarti 3 hari mereka puasa. Berarti dewanya tidak punya kuasa. Kenapa? Karena matahari itu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, Misael itu dinamai Mesak. Ya, Mesak yang diambil dari nama Dewi Sak. Dewi Sak ya. Dewi Sak, ya. Itulah Dewi utama Babel, Dewi kecantikan dan Dewi kesenangan. Jadi Mesak itu gak ada yang punya nama Mesak ini kan? Di sekolah kami ada yang namanya Mesak. Ya. Jadi Mesak itu adalah penyembah Dewi utama kecantikan dan kesenangan. Dewi Babel yang sampai sekarang memerintah juga dan seringkali berhasil, ya, memerintah anak-anak Tuhan juga. Membuat manusia lebih mencintai kesenangan, kecantikan daripada Tuhan. Makanya nggak percaya jangan tersinggung ya. Ada ibu-ibu ambil alis yang asli dibuat jadi alis palsu karena ingin cantik, ya kan? Benar atau betul? Benar betul? Betul. Karena ingin cantik. Rambutnya diganti rambut palsu. Atau paling tidak dicat. Ya. Beda yang namanya kebutuhannya, beda ya. Enggak, ada juga kebutuhan karena dia botak, jadi pakai wig namanya wig. Itu beda ya. Tapi yang cacat rambut itu karena ingin cantik, akhirnya yang Tuhan ciptakan sebenarnya sudah bagus, tapi menurut dia belum cantik, akhirnya dipercantik, ya. Akhirnya adalah uang masuk dari salon, ya.
Nah, jadi orang-orang yang lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Tuhan, mengutamakan kecantikan atau tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, sehingga yang asli jadi palsu, kecuali gigi palsu ya. Itu kebutuhan ya. Kebutuhan. Gak mungkin orang yang giginya itu pasang gigi palsu. Kebutuhan itu. Dan kaki palsu tidak, itu kebutuhan. Nah, jadi jangan jadi penyembah dewi kesenangan, dewi kecantikan, dewi Babel. Bahaya. Kalau dalam Mazmur 137 ayat 2-3, ya, kecantikan mereka sudah digantungkan di Babel. Kenapa? Ya, mereka dipaksa menyenangkan diri Babel dengan nyanyian Sion. Jadi sekali lagi, umat Tuhan yang hanya mengutamakan kesenangan, kan sekarang banyak juga ya kesenangan. Kalau laki-laki yang perempuan ya, kalau laki-laki apa kesenangannya? Seringkali kesenangannya itu membuat dia gagal beribadah. Hobi seringkali membuat gagal beribadah. Lebih menyukai lebih mementingkan hobinya daripada ibadah. Itu juga sama dengan penyembah dewi Sakti, dewi Sakti, ya, dewi Babel. Itu. Yang keempat itu Azaria. Azaria dinamai dengan Abednego. Abednego itu artinya pelayan api menyala, ya, pelayan api menyala. Itu yang disembah juga orang Kasdi. Jadi Abednego itu berarti hamba dewa Nego. Mana siapa? Penyembah dewa Nego, dewa Babel. Ya. Tapi beda dari sini. Sudah disucikan. Amin. Sudah dibaptis. Jadi pelayan tuh Tuhan. Ya. Nah, jadi inilah cara-cara Babel tadi ya. Secara tersembunyi ya, tujuan Babel itu menjadikan anak-anak Tuhan untuk menjadi penyembah dewa, ya, menjadi hamba atau pelayan dewa-dewa Babel. Tetapi ternyata keempat orang ini imannya tidak tergoyahkan. Amin. Apapun tawaran trik dari orang Kasdi, ditawarkan kemewahan, kesenangan, kehormatan, ya, di istana, jabatan tinggi, ya, menang caleg tanpa kampanye, kan gitu kan? Itu orang yang keempat ini. Tapi mereka tidak tergiur, tidak jadi sama dengan orang Babel. Mereka juga ditawarkan kuliah gratis, ya kan? Kuliah 3 tahun, sarjana Babel. Sarjana Babel. Bahkan ketika itu tidak mampu, mereka juga diancam. Tapi walau diancam juga mereka tidak tergoyahkan. Amin. Siapapun, ada lagu kita itu, tak satu pun yang bisa menggoyahkan. Apa? Memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kalau memang orang yang takut akan Tuhan. Tapi terkadang anak Tuhan banyak juga imannya yang kandas. Ya, hanya karena mempertahankan jabatan, ya, kandas imannya. Kenapa? Karena dia lupa yang memberikan jabatan itu adalah Tuhan. Dia lupa. Dia pikir dia dapat jabatan tinggi karena keahliannya. Enggak ada itu. Tuhan yang menggerakkan orang-orang tertentu. Oh, angkatlah itu. Ya, Tuhan yang menentukan kita naik atau turun. Amin. Dan kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Termasuk karir-karir kita. Amin. Ya, ada banyak di sini yang punya jabatan, kan? Amin. Ingat itu dari Tuhan. Ingat itu karunia Tuhan. Karena itu seperti saya katakan di awal tadi, hargailah profesi. Amin. Apapun profesi kita, jangan ada juga yang menganggap rendah, jangan. Kalau masih itu Tuhan percayakan, kembali kita tekuni dan tetap di dalam takut akan Tuhan. Jangan berubah gaya hidup kita, jangan berubah iman kita, jangan menjadi sama dengan dunia. Roma pasal 12 janganlah kamu menjadi serupa, coba kita lihat dulu.
Ayat 2 ya. Roma pasal 12. Pasal 12 ayat ke Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, apapun yang dunia tawarkan. Amin. Amin. Dan walaupun ada ancaman, tetaplah tetapkan imanmu. Takutlah akan Tuhan. Pertahankan imanmu, jangan tergoda dengan tawaran dunia. Karena Tuhan bisa memberikan yang lebih daripada itu. Amin. Terkadang Tuhan belum berikan karena Tuhan ingin melihat kesedihan kita. Atau Tuhan menilai kita belum sanggup menerimanya. Kalau kita diberikan, banyak yang tumbang dalam arti jadi sombong dan jadi berubah. Maka hari bersabar. Amin. Amin. Ya. Tetaplah kuatkan imanmu. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan.